Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Janabana, saya akan menjelaskan tentang chapter 9. Pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian teorinya dulu. Nah, yang pertama jelaskan dengan ilustrasi sendiri apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Kok ini? Oh, ini 9. Bentar ya. Nah, ini chapter 9. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla gun dengan C-gun. Vanilla gun dan vanilla C-gun adalah tipe gun yang paling sederhana. Di sini generator dan diskriminator adalah perception multilayer sederhana dalam vanilla gun. Algoritma ini sangat sederhana. Ia mencoba untuk mengoptimalkan persamaan matematika menggunakan keturunan gradient stokastik. Kalau C-gun itu jadi label yang bertindak sebagai eksistensi ke ruang laten Z untuk menghasilkan dan membedakan gambar dengan lebih baik. Selanjutnya, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari hexagon. Hexagon ialah dengan mengkondisikan model pada informasi tambahan dimungkinkan untuk mengarahkan proses pembuatan data. Pengkondisian semacam itu dapat didasarkan pada lebih kelas. Nah, selanjutnya jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari hexagon. Arsitektur encoder biasanya digunakan untuk memodelkan struktur manifold dan membalikan encoder untuk memproses data. Jelaskan arsitektur generator network dari hexagon. Nah, arsitektur generator adalah sebuah array yang digunakan secara random yang disebut dengan seed. Dari data seed tersebut, generator akan merubahnya menjadi sebuah gambar ukuran 28x28 dengan menggunakan convolutional neural network. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari hexagon. Nah, arsitektur diskriminator adalah CNN yang dapat menerima input gambar yang berukuran 28,28 serta menghasilkan angka biner yang menyatakan apakah data yang diberikan merupakan dataset asli atau gambar dataset palsu. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu pre-trained inception readiness 2 model. Nah, ini tuh adalah model penyelesaian yang memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan starting point, modifikasi, dan mengupdate parameternya. Jadi nanti datasetnya sesuai dengan dataset yang baru. Kemudian jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur face recognition network hexagon. Face recognition merupakan salah satu sistem yang mengimplementasi deep learning yang dapat mengenali wajah secara fisik dari gambar digital atau video frame. Kemudian nomor 8, sebutkan dan jelaskan seperti contoh tahapan dari hexagon. Pada hexagon ini terdapat 2 tahapan dengan generator dan diskriminator, di mana tahap generator sendiri membutuhkan vektor laten 100 serta menghasilkan gambar yang realistis dan dari dimensinya. Nah, sedangkan dari tahap diskriminator adalah tahapan di mana untuk memprediksi gambar yang diberi nyata atau palsu. Kemudian nomor 9, berikan contoh perhitungan fungsi training object. Object training itu gunanya untuk meminimalkan loss function sebagai log likelihood function yang diberikan pada persamaan, di mana D melambangkan training data. Selanjutnya, berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Nah, latent vector approximation itu adalah kemampuan untuk membuat gambar yang realistis dan tajam.
serta dapat mengenali usia pada wajah target. Berikan contoh perhitungan latihan optimization. Contohnya mungkin akan saya jelaskan, akan saya tampilkan di LaTeX nanti. Jadi perhitungan latihan optimization ini menggunakan metode yang relatif sederhana yang tergantung pada jumlah parameter yang diperlukan, sehingga pada latihan optimization dapat mencetak step gambar X dari dataset ke vektor acak dimensi rendah ZI dalam ruangan latihan Z. Kemudian kita masuk ke praktek. Nah, ini bagian prakteknya. Nah, pada praktek saya ini, saya sudah melakukan mount. Nah, jadi dataset dan juga programnya sudah saya buat di sini dalam satu direktori. Nah, ini jadi sudah terhubung ya antara Google Drive dengan si Google Colab. Langsung saja, di sini pertama akan masuk ke bagian extract file. Nah, di sini kita akan melakukan extract file. Ini adalah direktori di mana kita menyimpan si dataset yang tadi yang dihubungkan kepada Google Drive. Ini cukup lama, jadi saya stop. Kemudian di sini, nah ini tujuannya agar direktorinya itu sama antara program dengan juga dataset. Ini saya melakukan impor. Kemudian saya melakukan load data. Yang pertama adalah meload data wiki.mat file. Kemudian meload semua list pada file. Kemudian di sini list MATLAB serial date number. Kemudian di sini melis tahun ketika foto diambil. Nah, ini dilakukan penghitungan angka pada semua DOPS. Selanjutnya dibuat sebuah list untuk mengcontaining image path dan usianya. Nah, selanjutnya ke encoder network. Pertamanya menginputkan layer, inputnya, nah ini shape-nya 64, 64, 3. Dan yang pertama convolutional block. Nah, filternya 32, karena 5, threadnya 2, paddingnya kita isi same layer, kemudian take relu alpha 0,2. Kemudian pada tahap convolutional kedua, nah ini berarti kelipatannya filternya jadi 64, kernelnya 5, masih sama seperti ini. Kemudian ke bawah ke yang ketiga kelipatannya jadi 126, kemudian ke yang 4 255. Nah, ini pada bagian flatten layer. Nah, sini tahap ke-1 di fully connected layer. Jadi dense-nya ada 4096. Nah, di sini dense-nya 100.
di second fully connected layer. Kemudian sini membuat model. Nah, kemudian pada fungsi depth width generator. Sini kita membuat generator dengan menggunakan hyperparameter values defined as follow. Nah, di sini ada latence, dims, ada jumlahnya 100, 6 plusnya 6. Kemudian di sini ada banyak variable x. Nah, percobaan. Kemudian pada depth width discriminator, di sini kita akan melakukan pembuatan model diskriminator dengan hyperparameter values defined as follow. Jadi yang tadi itu membuat generator, model generator ini membuat model generator, yang di sini untuk membuat model diskriminator. Nah, di sini adalah bagian trainingnya. Jadi data yang tadi akan di train di sini. Kita atur direktorinya dulu, masuk ke data. Di sini portnya ada 500, page-nya 2, image shape-nya 4643. Yang di train hanya GAN, yang encoder dan GAN FR tidak. Nah, selanjutnya ke bagian train encoder. Kalau di sini training si GAN, di sini ada training encoder. Nah, pertama build and compile encoder, kemudian load di generator network swag, kemudian mentrain encoder model, kemudian membuat encoder close to TensorBoard. Kemudian setelah itu langkah akhirnya save the encoder model. Nah, setelah itu encoder akan di save. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.